warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Dedi Kurniawan, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMK Bhinneka Karya Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas ruang kolaborasi modul 1.3 mengenai menentukan visi bersama. Dengan didampingi oleh Ibu Sumini Atmo Sumito sebagai Fasil calon guru penggerak angkatan 11 dan juga Ibu Dina Listiana sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 kelompok 2, saya akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Dedi Kurniawan dari SMK Bhinneka Karya Surakarta. Ada Ibu Kholidah Oktia Pratami dari SD Muhammadiyah 20 Surakarta. Ada Ibu Wiji Haryani dari SMK Negeri 3 Surakarta. Ada Ibu Nikmah Alfi Nahdia dari SMP Negeri 27 Surakarta. Dan yang terakhir ada Pak Anjar Chandra Kusuma dari SMP Negeri 26 Surakarta. Berikut akan kami paparkan visi dari masing-masing calon guru penggerak. Yang pertama, visi sekolah dari saya sendiri, Dedi Kurniawan, yaitu menciptakan lulusan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kompeten, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, ada visi dari Ibu Haryani dari SMK Negeri 3 Surakarta, yaitu mewujudkan sekolah vokasi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, unggul, kompetitif, dan berbudaya lingkungan. Kemudian yang ketiga, ada Ibu Kholidah Oktia Pratami dari SD Muhammadiyah 2 Surakarta dengan visinya yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, bertakwa, mandiri, terampil, serta berkemajuan dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat ada Ibu Nikmah Alfi Nahdia dari SMP Negeri 27 Surakarta dengan visinya yaitu mencetak generasi yang berkarakter luhur, berwawasan global, dan bermanfaat bagi sesama. Dan yang terakhir ada Pak Anjar Chandra Kusuma dari SMP Negeri 25 Surakarta dengan visinya yaitu unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, peduli lingkungan. Dari kelima visi calon guru penggerak, kami menarik garis besar bahwa visi sekolah bersama yaitu adalah mencetak generasi beriman dan bertakwa, kompeten, berbudaya, berwawasan global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kita mulai dengan prakarsa perubahan, yaitu kalimat prakarsa perubahan pada kelompok kami adalah pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan sikap, nilai, dan kepribadian siswa pada penerapan 5S. Alur bagja prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan sopan santun. Kita mulai dengan P, buat pertanyaan utama, yaitu bagaimana strategi membangun karakter santun melalui kultur sekolah dalam kegiatan 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Maka untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, sosialisasi dan pembinaan wali kelas kepada murid mengenai 5S secara berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan pembinaan 5S dimulai dari guru sebagai teladan. Yang ketiga, pembiasaan siswa 5S senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang keempat, membuat piket OSIS atau siswa untuk menyambut kehadiran di gerbang sekolah pada waktu pagi hari. Dan kemudian yang kelima adalah sosialisasi 5S lewat sosial media, atau bisa WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk kemudian alur yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana potensi sekolah dalam membudayakan 5S. Kemudian sekolah manakah yang telah sukses menggiatkan kegiatan 5S. Dan kemudian yang terakhir, bagaimanakah sekolah tersebut meminta guru dapat menggiatkan program 5S pada muridnya. Dan kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu yang pertama adalah menggali potensi internal sekolah dalam menerapkan 5S atau budaya 5S. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyelidikan sekolah yang telah sukses menerapkan program kegiatan 5S. Dan kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, sharing praktik baik dengan sekolah yang memiliki budaya 5S. Untuk kemudian alur selanjutnya adalah G, gali mimpi. Untuk pertanyaannya adalah
Apa yang akan terjadi jika budaya 5S di sekolah secara berkesinambungan terwujud? Dan kemudian, siapa sajakah yang dapat mendukung agar kegiatan 5S pada siswa berjalan di sekolah? Maka daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, setiap warga sekolah sadar akan pentingnya budaya 5S, sehingga mampu menjadi manusia yang berkarakter positif. Untuk kemudian yang kedua yaitu seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, pemangku kebijakan, tenaga kependidikan, rekan sejawat, siswa, dan juga orang tua siswa. Untuk kemudian, alur C, jabarkan rencana. Untuk pertanyaan yaitu, apa langkah program yang akan dilakukan dalam menerapkan budaya 5S? Maka daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan dalam menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, menyusun langkah program 5S. Adapun yang pertama, membuat rencana kegiatan program 5S. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, sosialisasi dengan wali kelas, guru atau rekan sejawat, tenaga kependidikan, wali murid, dan murid. Yang keempat, monitoring kelangsungan program 5S. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Dan yang keenam adalah refleksi. Kemudian alur A, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Dan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program dapat terlaksana dan berkelanjutan? Dan kemudian yang terakhir adalah, bagaimana penyusunan pedoman 5S? Maka daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, menentukan bahwa seluruh warga sekolah bertanggung jawab memonitoring yaitu kesiswaan, bekerja sama dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, mewujudkan kolaborasi guru, wali kelas, orang tua, dan pemangku kepentingan dalam menyusun SOP 5S dan menerapkannya. Kemudian yang terakhir, mengenai notulensi hasil diskusi kami. Adapun yang pertama, pertanyaan dari Pak Sulistiatmoko. Apakah tidak sebaiknya kalau pada alur proses ambil pelajaran dengan menggali kekuatan dan aset pada lingkungan sekolah sendiri dulu? Maka jawabannya adalah memang mungkin sebaiknya menggali kekuatan potensi aset yang dimiliki di dalam sekolah itu sendiri dulu. Baru nantinya apabila dirasa ternyata masih kurang, maka perlu mencari referensi lain pada sekolah rujukan yang telah berhasil mengelola budaya sekolah atau budaya 5S. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik Akbar. Bagaimanakah tindakan apabila ada murid yang tidak mau melaksanakan budaya positif 5S di sekolah? Maka jawabannya adalah perlunya penanaman kebiasaan budaya positif dengan memulai dari diri sendiri, menjadi teladan bagi murid, kemudian selalu menegur apabila terdapat kekeliruan pada murid, sehingga dapat dibiasakan untuk selalu menerapkan budaya 5S. Dan apabila belum bisa, maka perlu pendekatan secara persuasif terhadap anak, hingga pada penanganan bimbingan konseling dan koordinasi dengan orang tua atau wali murid untuk dapat membina dan membiasakan menumbuh kembangkan budaya 5S. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tumbuh kembang atau menumbuh kembangkan budaya 5S di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.